Karena apa gitu? Karena waktu itu perlawanan ulama jawara masyarakat itu terhadap penjajah, terhadap VOC dan Belanda waktu itu memang sangat-sangat bikin pusing Belanda lah. Kalau di sini seperti yang kita saksikan ada pengimaman, berarti di sini dipakai untuk sarana peribadatan gitu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya memang Islam adalah agama kerajaan, agama negara pada saat itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sejo Kulhu, channel Mamang Bibi Sadayana. Kali ini Mang Sejo sedang berada di Kraton Kaibon, Kampung Kroya, Kelurahan Kesunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Kali ini Mang Sejo perwisataan religi ke Banten Lama. Kenapa? Karena memang tempat ini perlu kita eksplor, perlu kita pelajari. Kraton Kaibon adalah petilasan kejayaan kerajaan Islam di Banten. Untuk itu, saksikan terus, tonton video ini sampai selesai. Pengembaraan Mang Sejo akan mewawancarai narasumber yang ada di dalam. Saksikan terus video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ayo ikutin Mamang Sejo. Hari Selasa tanggal 29 Desember di Kraton Kaibon masih saja diramai oleh pengunjung. Akan tetapi di pengunjung di sini tetap mematuhi protokol kesehatan. Nanti kita tanya-tanya ke juru parkir keamanan Satgas di sini. Ayo ikutin Mang Sejo. Assalamualaikum Pak. Bapak namanya siapa? Pak Suhendi. Kalau masuk ke sini kira-kira bayar nggak Pak? Kalau untuk biaya di sini free, gratis. Gratis ya. Kalau untuk umum juga kita gratis. Gratis. Biaya. Yang dipungut biaya apa? Yang paling untuk parkir aja ya. Parkir berapa? Itu pun sukarela. Sukarela berapa? Sukarela. Banyak anak-anak yang ngasih sih kadang 2000 ya. 2000. Anak sekolah. Ya. Memang kita untuk parkiran kita sukarela. Ini aja. buka tiap hari kan? Kita buka dari untuk umum ya. Buka untuk umum itu kita dari jam 6 pagi sampai jam 5 lewat 45 menit. Jam 5 sore? Jam 5 sore. Berarti ditutup nanti jam ya? 6 Bentar lah. lagi. Jam 6-an. Oke. Kalau untuk biaya memang kita free. Hari liburnya? Untuk hari libur kita juga buka ya. Memang kita itu buka setiap hari. Setiap Jadi hari. tidak ada kata tutup untuk di Kraton Kaibon ini. Iya. Semuanya kita dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore kita buka. Oke. Terima kasih Mbak Suhendi sudah diwawancarai di channel YouTube Sejo Kulhu. Ya, ayo ikutin Mang Sejo. Mang Sejo akan masuk ke dalam lihat-lihat keindahan seputar di Kraton Kaibon. Ayo. Semoga kita ketemu orang yang paham lah seputar sejarah terbentuknya Kaibon, juga runtuhnya Kraton Kaibon ini. Ayo ikutin Mang Sejo. Wih, Om, ketemu lagi channel kita. brother. Kita terakhir di Abu Yasari sama Abu Pasir. Betul. Iya, kita ketemu lagi ini sama Kang Andro. Tapi saya belum tahu nih profesi Kang Andro ini sebagai apa sih Kang Andro? Oke. Iya, kepo nih saya nih. Kepo ya. Saya bertugas sebagai ASN di Setda Provinsi Banten. Oh, sebagai apa tuh Om? Saya sebagai pengelola pembinaan pengembangan perekonomian, cuman membidangi juga
untuk urusan pariwisata dan Wah, ekonomi kreatif. sangat cocok sekali kali nih. ini gitu saya ada di sini dalam rangka sebetulnya ya revitalisasi Banten lama ini merupakan kegiatan yang ada di bidang kita gitu. Iya. Jadi saya sekalian kesini sambil survei keliling sudah sejauh mana nih gitu progres dari kegiatan ini gitu. Apa saja yang kurang, jadi nanti kita bisa buat laporan untuk pimpinan dan bisa ditindaklanjuti. Oke, jadi kali ini mau mengeksplor tempat di Keraton Kaibon, Kang. Oke, mantap. Kebetulan ada Kang Andro di sini. Mantap, cocok kalau Iya. gitu. Kita ngobrol-ngobrol. Iya, ngobrol-ngobrol. Sambil Bisa keliling. nggak Kang dijelasin latar belakang terdirinya Keraton Kaibon Keraton ini? ini ya, jadi Keraton Kaibon ini sebetulnya berdiri di akhir-akhir Iya, kejayaan Kesultanan Banten. iya, Karena begitu Dendels datang ke tanah Jawa, iya. jadi Dendels itu adalah Gubernur Jenderal Belanda yang ditugaskan untuk menghalangi serangan Inggris gitu atas tanah Jawa. Gitu. Nah, makanya dibuatlah pos militer di ujung kulon gitu. Untuk itu Dendels punya kepentingan apa di Banten gitu. Nah, dia untuk membangun pos ini membutuhkan tenaga kerja, membutuhkan human resource, membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit gitu. Membangun jalan raya pos dari Anyer Panarukan itu ya. Ternyata itu dari ujung kulon, bukan hanya dari Anyer gitu. Anyer sampai Panarukan di Jawa Timur sana. Oke. Nah, itulah. Ini didirikan oleh siapa, Om? Didirikannya Arsiteknya oleh juga. Sejak kapan ini didirikan? Jadi setelah Keraton Kaibon sudah tidak berfungsi sebagai pusat pemerintahan, Ya. Keraton Kaibon ini didirikan oleh Sultan Muhammad Syafyuddin. Muhammad Syafyuddin. Betul, itu Sultan Banten ke-17. Jadi beliau mendirikan ini untuk ibundanya Siti Aisyah. Siti Aisyah. Boleh dijelaskan mereka berdua itu siapa tuh? Sultan Muhammad Syafyuddin adalah Sultan Banten ke-17 yang mana merupakan anak dari Sultan Aliuddin kedua. Nah, beliau adalah bisa dikatakan sultan terakhir yang berdaulat di Banten lah gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Walaupun ada beberapa versi yang mengatakan karena dulu itu Banten dipecah menjadi beberapa bagian ya. Ada Banten Hulu, ada Banten Hilir, dan ada Anyer gitu. Awalnya itu dipecah. Kenapa dipecah? Karena waktu itu perlawanan rakyat Banten itu sangat kuat gitu. Terutamanya dari Keraton Kaibon yang di sana. Itu kan sudah dihancurkan lebih dulu tuh. Karena apa gitu? Karena waktu itu perlawanan ulama, jawara, masyarakat itu terhadap penjajah, terhadap VOC dan Belanda waktu itu memang sangat-sangat bikin pusing Belanda lah. Kalau Ratu Aisyah sendiri? Ratu Aisyah itu adalah ibunda dari Syafyuddin Sultan ini. Muhammad Syafyuddin, betul. Begitu. Karena waktu itu waktu beliau Sultan Muhammad Syafyuddin ditinggal ayahnya itu beliau masih di bawah umur gitu. Jadi untuk pemerintahannya dilaksanakan oleh ada caretakernya gitu, kemudian dibantu oleh bunda beliau yaitu Ratu Aisyah. Seperti itu. Saya kepo nih, ini asal nama Kaibon itu dari bahasa Sunda atau bahasa Jawa sih sebenarnya? Itu sebetulnya kalau kita melihat dari Kaibon itu bisa merujuk kepada kaibuan gitu. Kaibuan. Jadi memang ini keraton dibangun khusus untuk ibunda Ratu Aisyah gitu. Jadi kaibuan. Memang dari dialeknya soalnya karena garis keturunan Banten itu kuatnya dari Cirebon, memang ada dari Sunda juga. Berarti Jawa ya, Jawa. Kalau melihat dialek itu Kaibon itu dari bahasa Jawa gitu. Kalau melihat dialek ya atau susunan katanya gitu. Seperti itu. Kalau di Banten itu ada berapa sih? Di Banten yang masih bisa kita saksikan gitu ya. Satu di sana Keraton Surosoan, kemudian yang ini Keraton Kaibon, ada lagi satu lagi di Keraton Tirtayasa. Cuman memang perbedaannya apa tuh, Om? Kira-kira perbedaannya kalau Keraton Surosoan adalah sebagai pusat pemerintahan, pusat politik, pusat ketatanegaraan, pusat ekonomi juga di sana gitu. Karena lokasinya dekat dengan pasar dan masjid ya gitu. Dan sebelah sana itu ada pelabuhan internasional dulu Karanghantu. Nah, itu di sana. Kalau ini diperuntukkan khusus untuk kediaman Ratu Aisyah itu. Dan begini, ketika saat itu Keraton Surosoan sudah dihancurkan, pemerintahan itu dengan sendirinya berpindah ke keraton ini gitu. Cuman statusnya waktu itu Banten itu sudah terkoyak gitu oleh perpecahan ya, baik oleh internal maupun oleh VOC atau Belanda pada saat itu. Seperti itu.
Nah kan kalau kita tanya-tanya kita bisa jadi tahu. Nanti betul. Setelah ini ada iklan dulu. Oh, ya, silakan. ada iklan dulu yang lewat. Nanti setelah ini kita akan tanyakan ke puing-puing reruntuhan. Sebenarnya siapa sih yang menghancurkan Keraton Kaibon ini? Betul. Nanti dulu ada iklan yang lewat. Silakan Ayo kita lewat. ikut ke sana. Nah, Mang Sejo masih ditemani oleh Kang Andro. Ini Mang Sejo backgroundnya runtuhan di Keraton Kaibon. Ya, petilasan kejayaan kerajaan Islam di Banten. Kesultanan. Iya, Kesultanan Banten. Ini Mang Sejo mau tanya nih ke Kang Andro. Ini sebenarnya Keraton Kaibon ini dihancurkan oleh siapa sih? Ada dua versi itu. Katanya yang satu dihancurin oleh siapa? Orang Belanda itu yang Dendles. Yang kedua katanya dihancurin sama masyarakat Bantennya sendiri. Itu yang benar yang mana? Iya. Memang soal kehancuran itu memang ada seperti yang Kang Sejo bilang tadi, ada dua versi gitu. Di satu versi ada yang bilang ini dihancurkan oleh Belanda, satu lagi bilang oleh masyarakat karena tidak sudi gitu. Ibaratnya istananya diinjak-injak orang kafir. Betul, seperti itu kan. Kalau berdasarkan catatan sejarah gitu, jadi keraton baik keraton Surosoan maupun keraton Kaibon memang dihancurkan oleh Belanda gitu. Kenapa gitu? Karena untuk memadamkan semangat perjuangan rakyat Banten saat itu yang katakanlah sangat bergelora gitu ya, untuk menentang penjajahan, untuk menentang Belanda VOC gitu pada saat itu gitu. Jadi dihancurkanlah keraton ini sebagai upaya gitu untuk memadamkan semangat gitu, semangat rakyat Banten gitu kan. Karena secara politik pemerintahan Kesultanan Banten itu katakanlah sudah dibubarkan oleh Belanda gitu. Sekitar tahun 1816 itu sudah dihapuskan lah gitu Kesultanan Banten itu. Cuman gitu memang kan masih ada katakanlah keluarga-keluarga sultan gitu, termasuk Sultan Safiuddin yang akhirnya dibuang ke Surabaya, pada tahun 1832. Ya, setelah dihancurkan ini kan. Betul. Jadi Sultan Safiuddin, sultan terakhir lah katakanlah, itu dibuang ke Surabaya gitu. Nah, dari situlah mulai Banten ini sudah bentuknya sudah itulah. Berarti abad terakhir itu abad berapa sih ini? Kesultanan itu Banten itu? Abad 18. Abad 18. Betul. Karena ketika sudah dari situ kan perjuangan kesultanan ini sudah berakhir gitu, era kesultanan. Kemudian diteruskanlah oleh para ulama ya. Nah, salah satunya mungkin oleh Kyai Wasid Cilegon. Nah, itu adalah bibit-bibit ini ya, penerus-penerus dari perjuangan kesultanan gitu, yang memperjuangkan kepentingan masyarakat Banten gitu. Om, saya pengen tahu nih, sebenarnya di sini tuh ruangannya Bunda Ratu Aisyah itu di sebelah mana sih, Om? Saya pengen tahu lah dan lokasi di sini tuh ruangan-ruangannya. Sebetulnya ini adalah ruangan utama dari bangunan ini gitu. Itu ditandai dengan adanya mihrab pengimaman di sebelah sana. Ayo ikutin sana. Nah, ini bisa dilihat sebelah sini. Jadi pada masanya bangunan ini adalah bangunan yang memang bercorak, berarsitektur Islami gitu. Karena biasanya di dalam istana itu dimanapun, di dalam istananya ya, bukan di luar kawasan, ada kalau di sini seperti yang kita saksikan ada pengimaman. Berarti di sini dipakai untuk sarana peribadatan gitu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya memang Islam adalah agama kerajaan, agama negara pada saat itu yang sangat dijunjung tinggi, sehingga di dalam keratonnya sekalipun bahkan dibangunkan tempat untuk beribadah. Sementara kalau kita lihat mungkin di keraton-keraton di Indonesia, kesultanan atau kerajaan lain itu belum pernah kita lihat ada sarana peribadatan yang ada di dalam lingkungan keraton seperti itu. Ini bisa dijelaskan ruangan apa? Ini kamarnya Bunda Aisyah ya? Bisa jadi di sini adalah mungkin di sebelah sini kamarnya. Ini berarti untuk ini beribadah, betul. Ini kan jadi teknologi kesultanan waktu itu bisa dikatakan sudah cukup tinggi lah ya, cukup. Mereka mengenal teknologi yang baik gitu. Ditandai dengan tingginya plafon ya, untuk sirkulasi udara. Kemudian kalau ukuran ini kira-kira Keraton Kaibon berapa luasnya? Secara keseluruhan ini sekitar 3.300-an. Kalau
bangunannya ya 3.300. Kalau lahannya sekitar ini mencapai 2.000 sekian lah gitu, 2.000 lebih ya lahannya ya. Oke, Mang Sejo. Nanti Mang Sejo akan minta diantarkan juga Silakan. Om ke yang 5 gerbang itu katanya. 5 gerbang. Menandak sholat 5 waktu Itu katanya. memang ada filosofinya. Iya. Ayo kita ikut ke sana. Mari. Ayo. Nah, sekarang background Mang Sejo di 5 gerbang yang menandakan sholat 5 waktu. Om, bisa diceritakan nggak Om filosofi dari ini gerbang ini?